Selamat datang di Expectainment Channel. Investigasi kita kali ini terkait ondel-ondel turun kasta. Terus apa kata budayawan menyikapi hal ini? Ondel-ondel dipakai buat ngamen. Apalagi apa tanggapan masyarakat Betawi asli soal kegiatan ini? Terus gimana soal point of view dari si pengrajin ondel-ondel? Apakah dia marah atau enggak? Bagaimana dengan seniman Betawi? Tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe. Kebiasaannya setuju atau enggak, Pak? Kalau ngamen? Ya sebenarnya kalau buat saya sih enggak setuju. Ya? Nah, yang jadi permasalahan saat ini adalah kenapa kita lihat realitanya kok ondel-ondel sekarang menjadi suatu dilema. Iya. Ya kan, dilema buat para seniman dan masalah. Mengalami pergeseran. Iya, pergeseran muruahnya. Kalau di sini sekarang anak-anak gitu begini nggak ada yang belajar budaya, taunya ondel-ondel buat ngamen itu. Yes, kembali lagi di Expectainment Channel. Oke, selamat datang di Expectainment Channel. Kali ini kita akan ngebahas terkait ondel-ondel yang saat ini turun kasta, yang memang seharusnya nggak dipergunakan untuk kepentingan pribadi kayak ngamen dan lain-lain gitu. Seharusnya diperlakukan seperti apa? Ikutin investigasi kita, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, terima kasih masih stay di Expectainment. Jadi latar belakang kenapa kita harus investigasi terkait budaya Jakarta yang turun kasta ini adalah kita mau tahu dulu sebenarnya dari kacamata budayawan apakah mereka mendukung atau malah sebaliknya nih terkait ondel-ondel yang digunakan untuk mencari kepentingan pribadi gitu atau ngamen. Selamat siang Pak Pandi. Ya. Ya. Kita lagi di Kemayoran nih Pak ya, di Iya, sanggarnya Pak Pandi. Iya, Sanggar Hutan Panjang. Sanggar? Sanggar Seni Betawi Hutan Panjang. Kita akan mendatangi budayawan di Kemayoran, namanya Pak Pandi. Beliau cukup berkontribusi banyak di dunia ondel-ondel ini atau di kesenian Betawi ini. Banyak kontribusinya, sampai-sampai dia juga ikutan berkontribusi untuk membuat patung ondel-ondel yang besar tuh di Kemayoran. Itu dia kontribusinya di situ juga ada gitu. Mau nanya soal ondel-ondel. Iya. Apa sih Pak yang masyarakat perlu tahu dari ondel-ondel ini menurut Bapak? Ya kalau saya bicara jujur ya, jujur kita bicara apa adanya. Kejadian ondel-ondel zaman dulu itu bagaimana, jujur aja nggak ada yang tahu. Baik yang orang ngaku katanya sejarawan, ngaku budayawan, ngaku seniman, nggak tahu. Ya kemungkinan kalau yang lain karena bisa baca buku kayak wilayah mana, wilayah ini itu tahu karena ada bukunya. Tapi ondel-ondel jangan tahu-tahuan karena nggak ada bukti apapun, catatan sejarah apapun, cuma dari katanya. Oke. Nggak ada bukti apapun yang menyatakan dia dari Jakarta maksudnya? Nggak ada. Oke. Ondel-ondel itu apa, nggak ada. Tapi aku baca di Plang, harapan Bapak mau ondel-ondel ini diakuin sama UNESCO. Dunia, ya. Kenapa Pak? Ya karena kalau udah aku nemenin UNESCO kan dunia tahu bahwa orang bikin ondel-ondel kayak begitu, udah macam-macam. Terus mainnya ya begitu, nggak macam seperti apa barongsai. Barongsai itu biar ada di Jerman, ada apa bentuknya begitu juga. Oke. Mainnya begitu. Oke. Iya, karena asal muasalnya jelas. Kalau kita kan nggak tahu. Pak, tadi kan Bapak bilang nih supaya ondel-ondel di Jerman, di Italia, di mana tetap begitu-gitu aja. Nah, yang terjadi sekarang ondel-ondel buat ngamen. Menurut pandangan Pak Pandi, gimana tuh Pak? Setahu saya begini ceritanya, maraknya ngamen itu tahun 2012. 2012. Tapi saya nggak tahu kejadiannya gimana. Cuman yang saya tahu waktu itu di dinas kebudayaan nih nggak adil kayaknya. Jadi yang dipakai di dinas, walaupun bayarannya nggak seberapa, yang dipakai itu yang orang dikenal aja itu. Terus mereka ini mungkin dulu ada berapa klub kali ya, ngiri, kok saya nggak bisa masuk ke sono, nggak boleh, mesti bagus, mesti begini. Nah harusnya mereka itu jangan ditolak, tapi diambil. Yuk kalau mau bagus, latihan dulu di LBK, Balai Latihan Kesenian.
Balai Latihan Kesenian. Kan di Sudin ada masing-masing. Aha. Digiring ke Balai Latihan Kesenian, dibina, dikasih peralatan apa, udah bagus baru diambil ke Dinas Kebudayaan begitu. Jangan ditolak habis-habis. Nah mereka tuh ngiri. Akhirnya udahlah, gua daripada ondel-ondel ada, acara nggak ada, kita iseng-iseng aja, muter-muter aja deh. Hitung-hitung latihan, nanti kalau suatu saat ada yang panggil buat ngarah, kita enak muter-muter nih. Nah muter-muter keliling, nggak ngamen, muter-muter tabuan, bagus tabuan. Nah dapat duit dikasih sama orang, bukan nyawer gitu, bukannya nggak, orang ngasih nyawer tuh. Lama-lama keenakan. Ya kan, karena kalau begitu kita keliling aja tiap hari yuk, minta duit aja, bawa kaleng, dimintain makin banyak, karena diminta orang demen waktu itu, atau yang 500 yang ngasih apa 2.000 jadi 5.000 mau ngasih, ayo makin banyak, temennya ngiri nih yang lain, gue juga bikin nih, bikin lagi. Nah dari klub ini temennya ngiri lah, gue juga bikin lagi, bikin begitu kejadian. Cuman siapa yang mulai walau alam, Iya. nggak tahu. Tapi secara culture-nya tuh atau kebiasaannya setuju atau enggak, Pak? Kalau ngamen? Iya sebenarnya kalau buat saya sih nggak setuju. Ya? Karena dari dulu barongan tuh nggak dipakai ngamen. Barongan nggak dipakai Bohong ngamen. kalau ada yang bilang barongan dipakai ngamen. Tapi jalan main di tempat orang ngasih. Iya. Beda sama ngamen, bawa kaleng muter-muter tuh namanya ngamen. Jadi dulu dipakai sebenarnya pentas cuman buat ngenalin budaya kali ya. Iya buat orang ngasih. Apresiasi. Orang nyawer. Iya nyawer. Kita nggak minta. Baru nanti uangnya dikumpulin, dibagi-bagi begitu. Gitu. Yang kedua, apakah regulasi ini sudah dijalankan oleh berbagai pihak gitu. Jadi ternyata ada peraturan yang mengatur nggak boleh menggunakan ondel-ondel untuk kepentingan pribadi itu. Ada yang mengatur gitu di peraturan daerah nomor 4 tahun 2015. Jadi di situ berbunyi gini kalau nggak salah ya. Jadi ondel-ondel itu memang seharusnya digunakan sebagai sarana mengedukasi budaya gitu, atau memperkenalkan budaya Jakarta gitu kepada orang-orang banyak, tapi bukan digunakan sebagai media untuk mencari keuntungan pribadi. Nah ini dia nih, jadi banyak yang harus kita investigasi di sini. Sebenarnya tujuannya adalah gini, outputnya dari kalian menonton video ini adalah kalian mulai untuk membantu budaya Betawi ini agar mengembalikan lagi citra ondel-ondel seperti semestinya gitu. Peraturan nomor 4 tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi dilarang tuh yang ngamen. Udah dulu itu. Dari dulu, udah tahu zamannya Pak Ahok. Pak pertama kali buat, masih ingat nggak? Saya bikin ondel-ondel itu sebenarnya tahun berapa ya? 95. 95. Pak mengembalikan citra ondel-ondel supaya kayak dulu Pak, dianggap sebagai apa? Buat penolak bala apa-apa, tapi sekarang udah turun kasta tuh, menurut Bapak mulai dari mana nih cara ngembali ini biar kayak dulu lagi? Terutama anak kecil-kecil nih, kalau ada punya anak itu sekolahin dulu dah, jangan ini sekolahin, dididik yang benar, suruh sekolah yang benar, kasih pengarahan, kasih ondel-ondel tuh begini-begini, nggak bagus ngamen. Insya Allah anak-anak itu pikirannya nggak ngamen. Nah sekarang gimana, nggak banyak ondel-ondel, anak sekolah SD kelas 5 berhenti jadi tuang. Iya. Dengan siapa nih? Gue dengan Barok. Hafid bang. Fit, tahu ondel-ondel? Tahu. Kalau ada ondel-ondel idealnya ngasih berapa uang ke dia? Paling 5.000. 5.000? Iya. Iya. 4.000 bang. 4.000? Iya. Kenapa? Ya 4.000 aja bang, gak usah banyak-banyak. Setuju nggak kalau misalkan ondel-ondel itu nggak ngamen lagi di Jakarta? Enggak sih, karena kan buat ini juga apaan sih, melestarikan budaya Betawi. Setuju nggak ondel-ondel di Jakarta ngamen? Setuju. Kenapa? Karena agar melestarikan budayanya.
Oke, thank you ya. Seberapa besar sih minat anak-anak di sini buat belajar budaya ini? Kalau di sini sekarang anak-anak gitu begini nggak ada yang belajar budaya, taunya ondel-ondel buat ngamen itu, ondel buat ngamen itu. Nyakitin semua. Oke Pak Pandi, terima kasih banyak ya aku Pak. Sehat-sehat nih Bapak nih. Kemudian kita akan mendatangi Bang Haji Edi, Sanggar Manggar Kelape di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Expectainment harus datang ke sana, harus tahu langsung bagaimana sudut pandang budayawan-budayawan ini melihat ondel-ondel turun kasta. Nama siapa? Sulvan. Ya, kira di interview lu suara pelan lu. Tadi marah-marah lu. Dipanggil Ambon. Mana ada ambon-ambonnya sih? Nih. Ondel-ondel yang mukanya merah tuh cewek apa cowok? Cowok. Wah, bener. Iya, sana lah. Oke Bang, selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Terima kasih nih Bang, waktunya udah mau memperbolehkan kita nih dari Expectainment buat ngobrol-ngobrol soal kebudayaan Betawi. Ya, Nah, ini kan aku lagi di mana ini Bang? di Padepokan Manggar Kelape Kemang. Sampai Kemang. Oke. Bang, ini kapan berdiri dan apa sih Bang yang menjadi tujuan mulia bikin ini Bang? Oh iya, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih Abang bersilaturahim kepada Padepokan Manggar Kelape ini. Manggar Kelape ini memang adalah wadah budaya yang dimana pada tahun 2004 akhir, tahun tanggal 5 Mei. Nah, kita diresmiin itu pada tanggal 5 Mei 2005 oleh Wakil Gubernur Pak Fauzi Bowo pada saat itu. Nah, Manggar Kelape ini berawal dari keprihatinan saya sebagai orang asli Kemang, yang dimana Kemang itu dikenal masyarakat internasional Bang, sehingga berdampak pada apa? Berdampak pada tatanan budaya masyarakat Kemang. Karena ketika orang bule datang ke ekspatriat, datang ke Kemang ini, akhirnya apa? Masyarakat dan pemerintah itu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Banyak budaya-budaya urban yang datang ke Kemang dan mereka membawa budaya mereka masing-masing, sehingga apa? Menjadi dampak efek kepada masyarakat Kemang itu sendiri, yang dimana masyarakat Kemang ini latar belakangnya sangat religi, ya, sangat agamais, sangat paguyuban dengan budayanya, ya kan, sehingga kami sebagai asli masyarakat Kemang ini itu prihatin, ya kan, dampak daripada yang kita tidak inginkan, ya kan, berkembangnya narkoba, kenakalan remaja, ya kan, pergaulan bebas seks yang luar biasa, ya kan, sehingga apa? Bagaimana caranya kami berpikir dengan teman-teman pada saat itu, budaya harus dilawan dengan budaya. Nah, akhirnya kami bersama teman-teman pada waktu itu bikin Padepokan Manggar Kelape ini dengan suatu konsep. Apa konsepnya? Kita bikin suatu wadahnya dulu. Akhirnya kita bikin wadahnya Padepokan Manggar Kelape ini di Kemang Selatan, RT 3 RW 2, ya, di Kecamatan Mampang Perapatan, ya kan, Jakarta Selatan, kelurahan di Bangke, ya kan, Kelurahan Bangka. Nah, kita ambil filosofi dari Kelape. Kelape ini berawal dari tunasnya, maka kita namain lah Padepokan Manggar Kelape, karena filosofinya Manggar Kelape itu dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya, dari buahnya itu sangat bermanfaat. Jadi misi kita dakwah lewat budaya, melestarikan seni budaya Betawi dan menghindarkan anak-anak dari narkoba dan radikalisme. Jangan sampai kalau udah radikal dia akan menghancurkan negara kita, ya kan, gitu kan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang belajar akan diangkat derajatnya. Lu belajar lewat budaya, nanti budaya akan memberikan kepada kita. Kita belajar apapun, nanti ilmu itu akan mengangkat derajat kita. Kenapa? Lu mau tahu dunia, kuasainlah ilmunya. Lu mau tahu akhirat, kuasainlah ilmunya. Sama, lu mau tahu budaya, lu pelajarin ilmu budaya. Lu mau tahu politik, kuasain ilmu politik, kan gitu kan. Berarti kan ada gurunya, ada materinya, ada waktunya dan sebagainya, kan. Beliau adalah pentolan dari Sanggar tadi, Manggar Kelape itu. Jadi banyak output yang mereka keluarkan seperti Festival Palang Pintu, kemudian berkontribusi langsung kepada Jakarta ini banyak. Nah, inilah Manggar Kelape yang alhamdulillah sudah berjalan sampai tahun 2025 ini, dan salah satu karya-karya kita ini adalah
festival palang pintu. Karena yang kita cari bukan apa yang gue dapat, tapi apa yang gue berikan. Sampai sekarang mungkin di Indonesia kali ya, sampai 20 tahun event festival di Kemang ini masih tetap eksis berjalan, Pak. Kita punya karya pemakai batu pandan terbanyak di dunia, rekor muri. Jaya Suprana pada itu datang. Kita punya golok terpanjang di satu babakan yang namanya si Rajut. Kita punya selepetan tertinggi namanya si Akur. Nah, ini satu karya-karya yang kita berikan kepada siapa? Buat bangsa, buat Ibu Pertiwi kita. Yang nanti menjadikan suatu edukasi di anak-anak kita. Kenapa budaya ini adalah suatu warisan yang sangat luar biasa. Nah, ketika Manggar Klape ini kita bangun, maka kita bangun suatu ornamennya. Ada gigi balangnya, ya kan? Gigi balang nih ya? Nah, ada gigi balangnya, ada yang namanya kembang klape, ya kan? Ada yang namanya ondel-ondel. Kenapa? Ondel-ondel salah satu budaya yang pada saat itu di era-era penjajahan Belanda sebelum itu menjadi sesuatu yang sakral. Dan bentuknya juga agak seram dan ya sangat kampungan lah kalau kita sekarang nggak modern di pakaiannya kan. Kenapa? Ini keluar tidak sembarangan. Di acara orang kawinan, acara sunatan kan seperti itu. Nah, berkembang lagi pada di era tahun 90-an ini menjadi ornamen. Ya kan? Ada simbol-simbol budaya ini adalah ondel-ondel ditaruh di mana-mana, ya kan? Dikuatkan lagi dengan perda dan pergub yang ada, maka ondel-ondel itu menjadi satu ikon budaya Betawi. Nah, yang jadi permasalahan saat ini adalah kenapa kita lihat realitanya kok ondel-ondel sekarang menjadi suatu dilema. Ya kan, dilema buat para seniman dan masalah. Mengalami pergeseran. Iya, pergeseran muruahnya ke bawahnya. Kenapa? Mereka melihat bahwa mereka ini, para seniman ini belum begitu terakomodir, ya kan? Sehingga apa? Mereka menganggap lewat budaya ondel-ondel ini gue dapat menghasilkan yang lebih gampang, lewat jalur hiburannya, ya kan? Gue ngamen, gue bawa, ya kan? Gue joget-joget, padahal dampaknya buat macet, ya kan? Orang nggak begitu menghargai, ada yang suka, ada yang kagak, kan gitu kan? Tapi yang nggak suka ini kan berdampak kan pada muruahnya, kredibilitas dan harga dirinya suatu ondel-ondel itu tersebut, ya kan? Tuh, yang tadinya ondel-ondel itu hanya keluar pada saat event, misalkan event-event besar tuh, event seremonial, misalkan kayak perayaan ulang tahun Jakarta, perkawinan, atau seremonial lain lah yang harusnya keluar pada saat itu, atau festival palang pintu mungkin bukan lagi keluar dengan di berbagai tempat kita bisa temuin, kayak misalkan gini, ngamen. Nah, itu udah nggak ada lagi tuh hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya mencederai budaya Betawi ya. Kalau ada event yang banyak di Jakarta ini begitu banyak, apalagi perda dan pergubnya udah ada ondel-ondel udah jelas. Setiap mall ada ondel-ondelnya, setiap perkantoran ada ondel-ondelnya. Walaupun itu simbol kecil, ya kan. Dan ketika ada souvenir dengan ondel-ondel, maka pegiat budaya ondel-ondel ini akan bertahan dan mereka tidak akan melakukan itu, Pak. Berapa ribu kantor, berapa ratus mall, ya kan, dan berapa event yang ada. Kenapa kita malu dengan budaya kita, dengan ondel-ondel, dengan simbol seperti itu, sedangkan itu sudah menjadi ikon, kan gitu Pak, logikanya kan. Ya, kita berharap kepada pemerintah lebih serius lagi dalam mengakomodir para teman-teman seniman ondel-ondel ini. Walaupun sudah ada mereka yang sudah berusaha payah luar biasa untuk mengakomodir, menyalurkan dan membangun suatu inovasi dan kreativitas mereka disalurkan. Ada satu babakan, ada event-event. Yang kedua adalah bagaimana para pegiat-pegiat budaya juga mempunyai keterlibatan juga, ya kan? Ketika para sanggar-sanggar, para seniman-seniman ini minimal mereka juga terlibat aktif dalam membangun ekonomi mereka. Ya, ketika ada sanggar ada ondel-ondelnya, gitu kan? Nah, peran daripada yang di bawah para pegiat apa? Iya, lu jangan selagu-lagu lu, ya kan? Mentang-mentang ondel-ondel ini bisa menghasilkan ekonomi, ya kan, lu tampil dengan gaya bawa dorongan satu, lu nyeker, ya kan, lu bawa orang, ya kan, akhirnya apa, lu jingkrak-jingkrak, lu naik baja, ya kan, lu jalan dari Senen ke selatan, ya kan, ada yang dari Depok ke kota, masuk kampung-kampung, cuman unjuk-unjuk gini doang, sehingga apa, muruah budaya itu akan jatuh gara-gara kalian semua, kan gitu kan. Jadi yang membuat rusaknya bukannya orang luar, orang kita sendiri, kan gitu. Nah, jadi ada harapan di tingkat atas pemerintah,
harapan daripada yang di tengah masyarakat dan harapan daripada pegiatnya. Sehingga apanya? Kalau 3 unsur ini kita balancingkan, maka insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ini salah satu warisan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah Bang, kalau bukan kita siapa lagi? Contoh misalnya gini Bang, Ya. saya cara saya untuk melestarikannya adalah dengan saya tidak memberi uang ke pelaku. Abang setuju nggak? Setuju. Kenapa? Itu bagian kita membangun muruah onde-onde itu sendiri. Karena yang namanya udah ngamen, beda ya kalau dia lagi acara tampil di event, ya kan, kita nyawa itu beda. Tapi kalau kita udah mereka ngelihat, ya kan, nyeker sendiri kadang-kala kan ya, cuman bawa mic kecil doang, ojek gitu kan, akhirnya ngasih ini satu, ini kepala. Kalau nggak dikasih kadang-kala marah gitu kan, tapi ada yang cuek aja. Tapi kan kita ngelihatnya Pak, kok begini amat budaya gua rendah banget. Maka tadi kita ada unsur ini, jadi kita ada permasalahan. Tapi kita mengasihkan solusinya juga tadi kan. Nah solusi ini harus ada kerjasama siapa? Pemerintah dan masyarakat dan para pegiat budaya. Kayak gitu Pak. Oke, jadi kita udah berbicara dengan banyak pihak ya terkait ondel-ondel ini kenapa turun kasta gitu. Sebenarnya pemerintah juga memang udah bikin regulasi di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 bahwa penggunaan ondel-ondel Betawi itu atau penggunaan ondel-ondel ini adalah digunakan sebagai acara seremonial, sebagai memperkenalkan budaya atau apalagi ya misalkan sebagai contoh ya kegiatan pemerintah lah. Jadi seharusnya udah nggak lagi kita temuin ondel-ondel itu dipakai buat kegiatan ngamen. Dengan siapa? Nay, setuju nggak ondel-ondel di Jakarta buat ngamen? Enggak. Kenapa? Karena itu kan budaya, seharusnya kita lestarikannya di museum atau acara-acara tertentu, bukan dibuat jadi kayak ngamen gitu. Oke, makasih Nay. Nah, jadi sebenarnya hal-hal itu mencederai budaya Betawi. Bu Lina, kita lagi di mana sih nih Bu? Ini kita lagi di Setu Babakan, rumah produksi ondel-ondel. Toko ASNR. Toko ASNR. Oke, Bu, aku mau tanya deh Bu. Ini rata-rata yang beli ondel-ondel ini siapa aja sih Bu? Rata-ratanya dari anak paling kecil sampai yang gede. Dikonsumsi berarti untuk kebutuhan pribadi ya? Iya, pribadi. Kalau instansi ada nggak Bu? Sekolah atau pemerintah? Oh, ada. Kalau instansi ada. Kalau lagi ulang tahun Betawi kan ada instansi pemerintah beli nyewa. Ibu setuju nggak ondel-ondel di Jakarta itu buat ngamen sebagian orang? Sebenarnya sih kita melarang gimana ya, nggak boleh ya sebenarnya. Kurang setuju, kan merusak citra khas Betawi gitu kan. Berarti mereka salah guna gitu. Berarti kan Ibu nggak setuju ya. Terus menurut Ibu cara kita nih supaya itu berhenti gimana sih Bu? Ada nggak sih langkah-langkahnya menurut Ibu nih dari kacamata pandang Ibu? Kalau menurut saya sih nggak akan bisa kita berhenti mereka. Karena mereka akan mencari nafkah juga, buat kehidupan juga kan. Oke, terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Abang siapa Bang? Bang Nasim. Bang Nasim. Iya. Bang Nasim, setuju nggak Bang ondel-ondel di Jakarta tuh buat ngamen? Enggak, kayaknya enggak. Kenapa? Ya karena kan itu kan lambang kebudayaan kita, kok dipakai ngamen? Iya kalau yang pakai, nggak mungkin lah kalau orang Betawi ngamen kemana-mana, nggak mungkin dah kalau menurut saya. Tapi kita namanya orang usaha. Ya kalau kita ngelarang, nggak emang kita bisa jamin keluarga dia kan gitu. Nah, mulai dari sekarang kita tuh bisa membantu menghentikan itu dengan cara ketika ada ondel-ondel datang ke kita dan minta apresiasi gitu kayak uang gitu, kita tolak gitu. Itu bentuk yang paling konkret yang bisa kita lakukan untuk kita sebagai perlawanan dari mengembalikan budaya Betawi atau ondel-ondel ini seperti sedia kala gitu ya. Cuman ya kayak yang nyawainnya juga kan kudu nauin. Itu kan lambang kebudayaan, bukan istilah emang nyata-nyata punya Betawi kan gitu ya. Itu kalau menurut saya, tapi namanya orang kan masing-masing. Nah sekarang kalau kita ngelarang, iya kalau kita bisa jamin rumah tangga orang, kalau kagak dia nggak terima gimana kan gitu. Jadi akhirnya kembang ribut kalau kata orang Betawi mah ya gitu. Itu gimana baiknya aja dah.
Kalau menurut saya sih emang kayaknya nggak etis, kayaknya kalau sekarang kalau kebudayaan kita dibuat, ya boleh sih gitu buat nyari duit kayak topeng, lenongan itu emang istilahnya hiburan Betawi kan, ya tetap kan emang buat nyari duit sama kan itu. Cuman kalau kayaknya kalau ondel-ondel mah kayaknya gimana ya, kayaknya nggak etis dah gitu ya. Oke Bang Nasim, makasih banyak ya Bang. Makasih banyak. Subscribe sebagai bentuk dukungan kalian ke kita gitu. Jadi agar kita juga terus semangat ya bikin konten gitu. Thank you. Bang, dengan siapa Bang? Aldi. Aldi. Wah, kayak kameramen gua. Aldi. Ya. Bang, Ayub. Pak punya lu dong nih. Iya, Bang. Oh, namanya Ayub. Bang, paling kecil narik ondel-ondel dapat berapa ya? Kalau itu totalnya semua paling 200, kalau nggak 150 sehari. Oke. Ini nyewanya dari daerah mana? Bedahan. Cilodong. Iya. Cilodong. Bang Aldi. Iya. Lu pernah ketemu Satpol PP nggak? Sering. Ditangkap nggak? Enggak sih. Nggak ditangkap. Lu tahu nggak ada aturan nggak boleh ini ondel-ondel buat ngamen? Tahu. Pernah ditangkap? Belum. Aman ya? Iya. Oke. Kalau ada kerjaan lain lo mau gini apa mending kerja? Kalau ada masih pengen sebenarnya. Iya. Ini mau cari pengalaman ya? Iya, nyari pengalamannya gitu. Sama apa? Ada lagi nggak? Udah sih gitu aja. Oke. Keluar jam berapa? Keluar pagi. Siang kayaknya gue jarang nemuin dah. Iya. Tadi mah jam 8. Keluar jam 8, siang istirahat di sini, terus jalan lagi sore ya? Iya. Oke. Balik ke base camp jam? Ini mau arah Ngalong kita. Balik ke base camp jam berapa? Paling malam. Ya paling jam setengah 10-an apa jam 9. Oke deh, thank you ya. Kalau kita sudah tahu, sudah ada aturannya dari pemerintah, seharusnya kita juga membantu pemerintah untuk menjalankan regulasi ini. Dengan cara apa? Dengan cara stop mulai sekarang ngasih apresiasi ke para pengamen ondel-ondel uang. Mulai sekarang hentikan itu, karena siapa tahu ini adalah langkah konkret untuk mengembalikan ondel-ondel ke marwah yang sebenarnya. Jangan lupa subscribe.